Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa akibatul lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat merasakan nikmat hidup, nikmat sehat dan segala nikmat lainnya. Salawat berangkaikan salam tak bosan-bosan kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Friska Mevlona Yendi SPD MPD selaku pengampu mata kuliah psikologi pendidikan dan seterusnya yang kami hormati dan kami banggakan, yaitu rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai peranan kreativitas dalam belajar. Sebelum itu alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama Dandi Mularah, yang kedua Iin Fauziah, yang ketiga Muhammad Ilfan, yakni saya sendiri, yang keempat Natalius Immanuel Malau, yang kelima Rena Devitasari. Baik, itulah anggota kelompok dari kami, yakni kelompok 5. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke presentasi kami pada saat sekarang ini. Yang pertama, yakni pengertian dari kreativitas yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebenarnya konsep tentang kreativitas ini sangat luas dan kompleks sekali sehingga sulit untuk dirumuskan apa saja yang dimaksud dengan kreativitas tersebut. Untuk mempermudah kita, berikut pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama, pendapat para pakar luar negeri. Freedom 1982 mengemukakan kreativitas sebagai kemampuan untuk memahami dunia, menginterpretasi pengalaman dan memecahkan masalah dengan cara yang baru dan asli. Sedangkan Woolfolk 1984 memberikan batasan bahwa kreativitas adalah kemampuan individu untuk menghasilkan sesuatu hasil yang baru atau asli, pemecahan suatu masalah. Sementara itu, pendapat para pakar Indonesia, yakni diantaranya juga mengukuhkan batasan tentang kreativitas antara lain. Conny Semiawan 1987 memberikan batasan kreativitas sebagai kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan suatu produk baru. S.C. Utami Munandar dalam Alisa Habana 1983 mengukuhkan kreativitas sebagai kemampuan untuk mengubah dan memperkaya dunia dengan penemuan-penemuan di bidang ilmu, teknologi, seni maupun penemuan-penemuan bidang lainnya. Jadi penemuan-penemuan baru merupakan kunci dasar dari kreativitas menurut para ahli tersebut. Setelah itu, menurut Selo Sumarjan 1983 mengemukakan bahwa kreativitas adalah kemampuan yang efektif dalam menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda dalam bentuk susunan gaya tanpa ataupun dengan mengubah fungsi pokok dari sesuatu yang dibuat tersebut. Dan masih banyak pendapat para ahli lainnya. Jadi berdasarkan pendapat para pakar yang telah saya sampaikan di atas, baik itu dari pakar luar negeri maupun pakar dari dalam Indonesia sendiri, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kreativitas itu merupakan suatu kemampuan seseorang untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru dan asli. Jadi hal-hal yang bersifat baru atau pembaharuan itu merupakan salah satu dari wujud kreativitas yang sebelumnya belum dikenal ataupun memecahkan masalah baru yang dihadapi. Jadi masalah baru yang ditemukan juga dapat terpecahkan, itu merupakan suatu kreativitas. Makna dari kreativitas itu sendiri. Selain itu ada kriteria kreativitas. Sini saya akan menjelaskan sedikit saja. Berdasarkan pakar dari psikologi Dani and Davis 1982 mengemukakan sejumlah aspek yang berbeda termasuk kriteria kreativitas, di antaranya sensitive to problem, originality, ingenuity, bridge, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rena Devitasari. Kepada saudari dipersilakan. Baiklah, saya Rena Devitasari dengan NIM 20016100 dari Pendidikan Bahasa Indonesia akan melanjutkan materi tentang kreativitas individu kreatif atau ciri-ciri peserta didik kreatif.
Anak kreatif biasanya memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan anak lainnya. Karakteristik anak yang kreativitas biasanya dapat dilihat pada saat mereka melakukan aktivitas seperti belajar atau bermain. Menurut Supriyadi dalam Rahmawati dan Kurniati, ciri-ciri anak kreatif yaitu yang pertama, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, yang kedua, kaya akan inisiatif, yang ketiga, tertarik pada kegiatan kreatif, yang keempat, kaya akan imajinasi, yang kelima, percaya diri dan mandiri. Sedangkan menurut Gulford dalam Nosori dan Muharam menemukan bahwa faktor penting yang merupakan ciri-ciri dari kemampuan berpikir kreatif adalah yang pertama, kelancaran berpikir atau quench of thinking, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang. Yang kedua yaitu keluasan berpikir atau exibility, yaitu suatu kemampuan di mana kita dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda dan mampu menggunakan bermacam-macam cara dalam pemikiran. Yang ketiga yaitu elaborasi, yaitu kemampuan dalam mengembangkan gagasan dan memperinci detail-detail dari suatu objek sehingga menjadi sesuatu yang lebih menarik. Yang keempat yaitu keaslian atau originality, yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik atau unusual. Yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi adalah kemampuan untuk menentukan aspek penilaian dan menganalisis masalah dengan selalu bertanya. Ciri-ciri lain yang berkaitan dengan perkembangan afektif seseorang sama pentingnya agar bakat kreatif seseorang dapat terwujud. Lebih jauh lagi, Munandar menjelaskan bahwa ciri-ciri kemampuan bersikap kreatif yang terdiri dari rasa ingin tahu, imajinatif, merasa tertantang oleh kemajemukan, sifat berani mengambil risiko, serta sifat menghargai. Hal yang seperti ini adalah bentuk perwujudan dari ciri-ciri kreativitas. Agar bakat kreatif siswa dapat terwujud, maka tidak hanya dibutuhkan keterampilan berpikir kreatif tetapi juga dilakukan dengan ciri afektif. Oleh karena itu, pendidikan baik di sekolah maupun di rumah hendaknya tidak hanya memperhatikan pengembangan keterampilan berpikir semata-mata, tetapi juga termasuk di dalamnya pembentukan sikap atau karakter, perasaan, dan ciri-ciri kepribadian yang mencerminkan kreativitas yang perlu juga dipupuk sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai individu yang kreatif, apabila memiliki kemampuan berpikir kreatif dan bersifat kreatif. Sedangkan menurut David Campbell dalam Bambang Surjono mengklasifikasikan ciri-ciri pokok orang kreatif, yaitu yang pertama, kelincahan mental berpikir dari segala arah dan kemampuan untuk bermain-main dengan ide, gagasan-gagasan, konsep, lambang-lambang, kata-kata, dan khususnya melihat hubungan-hubungan yang tidak biasa antara ide-ide, gagasan-gagasan, dan sebagainya. Maksudnya adalah pada ciri ini individu mampu berpikir ke segala arah atau convergent thinking, di mana dia dapat melihat masalah atau perkara dari berbagai arah, dari berbagai segi dan mengumpulkan fakta yang penting untuk menyelesaikan perkara itu. Yang kedua yaitu kelincahan mental berpikir ke segala arah atau divergent thinking adalah kemampuan untuk berpikir dari satu ide kemudian menyebar ke segala arah. Yang ketiga yaitu fleksibel konseptual. Maksudnya adalah kemampuan secara spontan mengganti cara pandang, pendekatan kerja yang tidak selesai. Yang keempat yaitu orisinalitas. Orisinalitas merupakan kemampuan untuk memunculkan ide, gagasan, pemecahan, cara kerja yang tidak lazim atau meski tidak selalu baik, yang jarang bahkan mengejutkan. Yang kelima, lebih menyukai kompleksitas daripada simplisitas. Umumnya, orang yang kreatif lebih menyukai kerumitan daripada kemudahan, memilih tantangan daripada keamanan, serta cenderung lebih fokus kepada tali temalinya daripada yang sederhana. Yang keenam yaitu latar belakang yang merangsang. Orang kreatif biasanya lama hidup di lingkungan orang-orang yang dapat menjadi contoh dalam bidang tulis, menulis, bidang studi, penelitian, dan pengembangan ilmu, serta dalam penerapannya. Kemudian yang ketujuh yang terakhir adalah kecakapan dalam banyak hal. Para manusia kreatif pada umumnya banyak memiliki minat dan kecakapan dalam berbagai bidang atau multiple skill.
Baiklah, dari keseluruhan paparan yang telah saya paparkan, dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa ciri-ciri orang yang kreatif tidak semata-mata dapat kita lihat hanya karena pola pikirnya saja, melainkan kita dapat melihatnya dari banyak hal. Misalnya, dalam pembentukan sikap atau karakter, latar belakang, dan lain sebagainya. Seseorang dikatakan kreatif apabila dia memiliki sifat yang kreatif dan mampu melakukan sesuatu yang kreatif. Selanjutnya yaitu proses kreativitas dilakukan tanpa dibatasi dan sebebas-bebasnya dan dapat kita laksanakan di mana saja. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Tahap-tahap kreativitas. Wallace mengemukakan 4 tahapan proses kreatif, yaitu persiapan atau preparation, inkubasi atau incubation, iluminasi atau illumination, verifikasi atau verification. Whittleston 2012. Yang pertama, persiapan atau preparation. Pada tahap ini, individu berusaha mengumpulkan informasi atau data untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, individu berusaha menjajaki berbagai kemungkinan jalan yang dapat ditempuh untuk memecahkan masalah itu. Namun pada tahap ini, belum ada arah yang tetap meskipun sudah mampu mengeksplorasi berbagai alternatif pemecahan masalah. Yang kedua yaitu inkubasi atau incubation. Pada tahap ini, individu seolah-olah melepaskan diri untuk sementara waktu dari masalah yang dihadapinya. Dalam pengertian tidak memikirkannya secara sadar, melainkan menghadapinya dalam alam prasadar. Yang ketiga yaitu iluminasi atau illumination. Pada tahap ini individu sudah dapat timbul inspirasi atau gagasan-gagasan baru serta proses-proses psikologis yang mengawali dan mengikuti munculnya inspirasi atau gagasan baru. Yang keempat yaitu verifikasi atau verification. Pada tahap ini gagasan yang telah muncul dievaluasi secara kritis dan konvergen serta menghadapkannya kepada realitas. Pemikiran divergen harus diikuti dengan pemikiran konvergen. Pemikiran dan sikap spontan harus diikuti oleh pemikiran relatif dan sengaja. Penerimaan secara total harus diikuti oleh pemikiran logis. Keberanian harus diikuti oleh sikap hati-hati. Imajinasi harus diikuti oleh pengujian terhadap realitas. Dari berbagai aspek di atas dapat dikatakan bahwa keempat aspek ini sangat berhubungan atau sistematis, yang berawal dari ide dan berusaha menjadi ide awal itu sebuah ide yang baru dapat diterima oleh realitas karena sudah melalui tahap-tahap tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iin Fauzia, NIM 2001678. Saya akan membacakan bagian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya kreativitas. Menurut Roger dalam Munandar, ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi berkembangnya kreativitas seseorang. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Kita akan membahas yang faktor internal terlebih dahulu ya guys. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi berkembangnya kreativitas seseorang. Di antaranya, 1. Keterbukaan terhadap pengalaman dan rangsangan dari luar atau dari dalam individu. Yang kedua, evaluasi internal yaitu kemampuan individu dalam menilai produk yang dihasilkan ciptaan seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan karena kritik atau pujian dari orang lain. Yang ketiga, kemampuan untuk bermain dan mengadakan eksplorasi terhadap unsur-unsur, bentuk-bentuk, konsep, atau membentuk Selanjutnya masuk ke faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kreativitas individu adalah lingkungan kebudayaan yang mengandung keamanan dan kebebasan psikologis. Menurut Hurlock, tahun 1993, ada 6 faktor yang menyebabkan munculnya variasi kreativitas yang dimiliki individu. Yang pertama, jenis kelamin. Yang kedua, sosioekonomi. Yang ketiga, urutan kelahiran. Yang keempat, ukuran keluarga. Yang kelima, lingkungan. Dan yang terakhir, inteligensi. Setiap orang memiliki potensi untuk melakukan aktivitas yang kreatif. Setiap mahasiswa baru yang memasuki proses belajar, dalam benak mereka selalu diiringi dengan rasa ingin tahu.
Pada tahap ini, guru diharapkan untuk merangsang siswa untuk melakukan apa yang dinamakan dengan learning skills acquired. Misalnya dengan jalan memberi kesempatan siswa untuk bertanya, mencari, menerapkan, menguji coba. Kebanyakan yang terjadi di lapangan adalah aktivitas ini jarang ditemui, karena siswa hanya mendapatkan informasi yang bagi mereka hanyalah hal yang abstrak. Rasa ingin tahu siswa harus dijaga dengan cara memberikan kesempatan bagi mereka untuk melihat dari dekat, memegangnya, serta mengalaminya. Strategi pengajaran juga diungkapkan oleh Horn pada tahun 2005 yang mengemukakan berbagai strategi pengajaran kreatif yang telah terbukti berhasil meningkatkan kreativitas para siswa. Strategi-strategi tersebut sebaiknya diterapkan sebagai aktivitas yang terintegrasi. Berbagai strategi tersebut ialah: yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Strategi ini menurut guru berperan sebagai fasilitator yang menolong para siswa untuk melakukan refleksi diri, diskusi kelompok, bermain peran, melakukan presentasi secara dramatikal, dan berbagai aktivitas kelompok lainnya. Guru juga berperan sebagai teman belajar, inspirator, navigator, dan orang yang berbagi pengalaman. Yang kedua, penggunaan berbagai peralatan bantu dalam pengajaran. Guru-guru yang kreatif dan banyak menggunakan akal menggunakan berbagai peralatan dalam mengajar, seperti naskah tulisan, PowerPoint, komputer, dan peralatan multimedia lainnya untuk menggairahkan para siswa dalam berpikir, memperluas sudut pandangnya, dan memicu diskusi yang lebih dalam. Pembelajaran melalui video terbukti lebih efektif untuk meningkatkan kreativitas para siswa. Pelajaran yang difasilitasi oleh penggunaan video akan menjadi lebih atraktif, menarik, dan lebih mudah diingat oleh para siswa. Mata pelajaran juga akan lebih atraktif pada saat menggunakan komputer transparansi, slideshow, dan berbagai peralatan multimedia lainnya. Yang ketiga, strategi manajemen kelas. Strategi ini mencakup pembuatan iklim interaksi antara guru dan siswa yang bersahabat dan memperlakukan siswa dengan menghormati berbagai kebutuhan dan individualitasnya. Guru diharapkan mampu berbicara dengan nada dan bahasa tubuh yang ramah kepada siswanya. Guru diharapkan juga tidak menginterupsi atau menghakimi secara tergesa-gesa pada saat para siswa mengekspresikan ide-idenya. Guru diharapkan mampu memberikan bimbingan, pertanyaan terbuka yang lebih banyak, atau menyampaikan pengalaman pribadinya sebagai referensi. Humor juga dapat digunakan oleh guru sebagai jembatan penghubung antara guru dan siswa, serta menyediakan lingkungan belajar yang santai. Yang keempat, menghubungkan isi pengajaran dengan konteks kehidupan nyata. Guru yang mampu memberikan pelajaran sesuai dengan konteks nyata kehidupan berarti telah membagikan pengalamannya kepada para siswa. Hal ini akan menjadi pemicu bagi para siswa untuk memberikan respon berdiskusi dan berpikir pada tingkat tinggi. Proses pengajaran yang terintegrasi akan menolong para siswa untuk mengembangkan keterampilannya dalam mengekspresikan dan merealisasikannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Menemukan contoh dalam kehidupan nyata untuk membuktikan apa yang telah mereka pelajari dan menghubungkan apa yang mereka pelajari dengan berbagai pengalaman kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan seharusnya memusatkan pada peningkatan keterampilan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan dengan membebaskan kreativitas para siswa. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tadi pada awal kami mulai dengan salam, sekarang kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.